Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Listiawati dengan NIM 25080314153 dari kelas PAP 2025C. Di sini, saya akan melakukan praktik mengajar dengan mata pelajaran korespondensi, materi kegiatan surat menyurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Apakah ada yang sakit? Oke, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Baik, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semuanya ya. Bagus sekali. Kalian kelihatannya hari ini sangat semangat untuk belajar ya. Bagus, Ibu sangat suka semangat kalian. Anak-anak, kalian pernah terpikir gak sih? Gimana jadinya kalau sebuah perusahaan tuh gak pernah menggunakan surat? Sama sekali gak pernah menggunakan surat. Menurut kalian, apakah komunikasi dalam perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik? Bagaimana? Oke, benar sekali. Tentu saja tidak bisa. Pada kenyataannya, surat memiliki peran yang sangat penting bagi kelancaran kegiatan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Bahkan sampai saat ini, surat masih digunakan sebagai alat komunikasi yang formal, resmi, dan memiliki kekuatan hukum. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian surat, tujuan dan fungsi surat, jenis-jenis surat, serta perlengkapan dan bagian-bagian surat, bentuk-bentuk surat, serta bahasa surat. Karena kan kalian adalah seorang siswa SMK MPLB yang tentunya difokuskan untuk kerja setelah lulus sekolah, maka setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian tuh bisa memahami bagaimana surat digunakan dalam kegiatan perkantoran. Dalam kegiatan perusahaan atau perkantoran, surat memiliki peran yang sangat penting. Banyak sekali kegiatan perusahaan yang tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya surat. Bagi perusahaan, surat merupakan alat komunikasi tertulis yang bersifat formal serta menjadi sumber informasi yang resmi dan terpercaya. Bahkan dalam beberapa kondisi, surat juga dapat memiliki kuasa hukum. Oleh karena itu, surat tidak dapat digantikan 100% sebagai alat komunikasi di dalam suatu perusahaan. Karena sampai saat ini, surat masih dipandang sebagai alat komunikasi tertulis yang efektif dan efisien. Pada dasarnya, surat dibuat oleh seseorang atau instansi untuk menyampaikan informasi, memperoleh tanggapan atau balasan, serta memperlancar penyampaian informasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selain sebagai sarana komunikasi, surat juga memiliki beberapa fungsi, antara lain seperti sebagai bukti tertulis autentik, misalnya yaitu surat perjanjian. Lalu yang kedua sebagai alat pengingat, karena surat kan dapat diarsipkan. Lalu yang ketiga sebagai dokumentasi historis. Misalnya, surat dalam arsip yang lama digali kembali untuk mengetahui perkembangan pada masa lampau. Lalu, surat juga bisa menjadi pedoman atas dasar bertindak. Misalnya, yaitu surat keputusan.
Lalu, surat juga bisa menjadi jaminan keamanan. Dan yang terakhir, surat bisa menjadi sebagai barometer kemajuan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis surat. Jenis-jenis surat sendiri itu dibagi dalam beberapa jenis. Ada yang berdasarkan tujuan, wujud, sifat, jumlah penerima, keamanan isi, dan jangkauannya. Yang pertama dulu nih, kita akan membahas yang berdasarkan tujuan. Yang berdasarkan tujuan itu yang pertama ada surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan sendiri itu surat yang isinya memberitahukan sesuatu informasi, tujuannya itu agar diketahui oleh si penerima surat. Nah, yang kedua ada surat perintah. Surat perintah sendiri itu isinya untuk memerintahkan sesuatu hal yang harus dilaksanakan oleh si penerima surat. Nah, yang ketiga ada surat permintaan atau surat permohonan. Nah, surat ini itu adalah surat yang isinya suatu permintaan atau permohonan sesuatu dari si penulis surat kepada penerima surat. Lalu ada surat teguran atau surat peringatan. Nah, surat ini itu adalah surat yang isinya untuk mengingatkan atau menegur atas sesuatu tindakan yang dilakukan oleh si penerima surat. Nah, selanjutnya ada surat panggilan. Surat panggilan adalah surat yang isinya tentang suatu harapan atau keinginan atau bahkan perintah agar penerima surat itu melaksanakan apa yang diharapkan, diinginkan, atau diperintahkan dari penulis surat kepada penerima surat. Nah, selanjutnya ada surat pengantar, yaitu surat yang isinya menjelaskan atau surat tentang sesuatu yang harus dilakukan atau diteruskan oleh penerima surat atas surat atau petunjuk yang dikirimkan bersama surat tadi. Lalu yang terakhir dari surat berdasarkan tujuan itu ada surat keputusan. Nah, surat keputusan ini merupakan surat yang isinya memutuskan atau memerintahkan seperti yang tertulis dalam surat yang dikirim kepada si penerima surat. Nah, itu tadi jenis-jenis surat berdasarkan tujuan. Jadi berdasarkan tujuan itu ada surat pemberitahuan, surat perintah, surat permintaan atau permohonan, surat teguran atau peringatan, surat panggilan, surat pengantar, dan surat keputusan. Jadi ada 8 ya jenis-jenis surat berdasarkan tujuan. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis surat berdasarkan wujudnya. Nah, untuk jenis-jenis surat yang berdasarkan wujudnya ini ada 4. Yang pertama ada kartu pos, lalu ada warkat pos, lalu ada surat bersampul, dan yang terakhir ada memorandum atau nota. Nah, kita bahas yang kartu pos dulu. Nah, yang kartu pos ini yaitu surat yang isinya itu ditulis pada secarik kertas lalu dikirim melalui pos. Nah, biasanya ini itu berukuran 10 kali 15 cm. Lalu yang kedua warkat pos. Warkat pos ini itu adalah surat tertutup yang dibuat dari sehelai kertas cetakan dan dapat dilipat seperti amplop. Nah, yang ketiga surat bersampul, yaitu surat yang dibuat dalam beberapa helaian kertas terpisah dan untuk mengirimkannya itu harus menggunakan amplop. Ya. Dan yang terakhir ada memorandum atau nota.
Nah, ini tuh merupakan surat yang digunakan untuk keperluan internal suatu organisasi yang bertujuan untuk memberi atau menerima informasi antar pejabat di dalam kantor. Nah, itu tadi jenis-jenis surat berdasarkan wujudnya. Semoga dapat dipahami ya. Selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis surat berdasarkan sifatnya. Untuk jenis-jenis surat berdasarkan sifatnya itu ada 3 ya. Yang pertama ada surat pribadi, yang kedua ada surat dinas, dan yang ketiga ada surat niaga. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu surat pribadi. Nah, surat pribadi ini adalah surat-surat yang bersifat kekeluargaan, yang berisi tentang masalah yang berkaitan tentang urusan pribadi, baik itu tentang keluarga, kesehatan, keuangan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi intinya surat pribadi itu adalah segala surat yang berurusan tentang urusan pribadi. Oke, yang selanjutnya ada surat dinas. Surat dinas adalah segala komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan, tugas, dan kegiatan suatu kantor atau organisasi. Nah, surat dinas ini bisa berasal dari kantor, organisasi, maupun perorangan, serta dapat diterima juga oleh kantor, organisasi, dan perorangan juga. Lalu yang ketiga ada surat niaga. Nah, surat niaga ini adalah surat yang berisi tentang surat-surat perdagangan yang dikirim oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Nah, itu tadi 3 jenis surat berdasarkan sifatnya. Semoga dapat dipahami ya. Selanjutnya kita bahas surat berdasarkan jumlah penerimanya. Surat berdasarkan jumlah penerimanya itu juga ada 3 ya anak-anak. Yang pertama ada surat biasa, yang kedua ada surat edaran, yang ketiga ada surat pengumuman. Nah, surat biasa itu adalah surat yang umumnya ditujukan kepada satu orang atau petugas sebuah lembaga. Jadi dia itu hanya ditujukan untuk satu orang itu aja. Lalu untuk surat edaran yaitu surat yang ditujukan kepada banyak orang atau banyak lembaga, bahkan kepada seluruh masyarakat. Dan yang ketiga tadi ada surat pengumuman. Nah, surat pengumuman itu adalah surat yang umumnya ditujukan kepada sekelompok orang atau lembaga. Oke, sangat mudah dipahami ya untuk surat berdasarkan jumlah penerimanya. Kita lanjut ke surat berdasarkan keamanan isinya. Surat berdasarkan keamanan isinya itu ada 3. Yang pertama, surat sangat rahasia. Surat sangat rahasia adalah surat yang biasanya digunakan untuk surat-surat yang berhubungan dengan keamanan negara atau surat-surat yang berupa dokumen-dokumen negara. Nah, ininya adalah dokumen-dokumen yang sangat penting ya. Yang kedua ada surat rahasia. Surat rahasia ini adalah surat yang isinya tidak boleh dibaca oleh orang lain, kecuali kepada penerima surat yang memang sudah dikhususkan. Karena bila jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, dapat menimbulkan suatu masalah atau kerugian. Nah, yang ketiga ada surat konfidensial. Surat konfidensial ini adalah surat yang isinya tidak boleh diketahui oleh orang lain, cukup diketahui oleh pejabat yang bersangkutan. Jadi ditujukan untuk pejabat ya, untuk surat konfidensial ini. Nah, itu tadi surat jenis-jenis surat berdasarkan keamanan isinya.
Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis surat berdasarkan jangkauannya. Surat berdasarkan jangkauannya itu dibagi menjadi dua, yaitu surat internal dan surat eksternal. Yang pertama nih, surat internal dulu. Surat internal adalah surat yang asalnya dari dalam suatu kantor atau perusahaan dan ditujukan ke divisi lain di perusahaan yang sama. Jadi intinya surat internal itu adalah surat yang berasal dari dalam kantor. Nah, yang kedua, surat eksternal yaitu surat yang asalnya dari luar kantor atau perusahaan yang masuk melalui pengiriman pos surat. Nah, jadi intinya kalau surat eksternal itu surat yang berasal dari luar perusahaan, kalau surat internal adalah surat yang berasal dari dalam perusahaan. Nah, itu tadi penjelasan jenis-jenis surat. Semoga kalian dapat memahami bagaimana jenis-jenis surat itu dibedakan ya. Nah, selain itu, dalam pembuatan surat juga diperlukan perlengkapan surat seperti kertas, ukuran surat, sambul surat, serta lipatan surat. Jenis kertas surat yang paling sering digunakan itu ada kertas HVS, kertas stensil, kertas Durslac, Union Skin, Airmail paper, sama kertas tulis bergaris. Kalau ukuran itu yang paling sering digunakan itu ukuran A4, A5, atau folio. Kalau untuk sampul surat itu dibagi menjadi dua, berdasarkan ukuran kertas sama berdasarkan wujudnya. Kalau berdasarkan ukuran kertas itu ada sampul persegi 4, sampul persegi panjang, sama sampul berjendela. Kalau berdasarkan wujudnya itu ada sampul bunker, sampul pocket, sampul berjendela, sama aperture earlobes. Baik, selanjutnya kita akan belajar model lipatan surat. Jadi anak-anak, model lipatan surat itu ada 8 ya. Yang pertama ini ada lipatan baku atau standar fold. Jenis lipatan ini merupakan lipatan yang paling sering digunakan. Cara melipatnya juga gampang banget. Cuma membagi satu kertas menjadi 3 bagian yang sama besar kayak gini udah jadi. Nah, ini lipatan baku atau standar fold. Lalu yang kedua ada lipatan setengah baku atau semi standard fold. Lipatan ini tuh merupakan variasi dari lipatan baku tadi, tapi dia tuh ada sedikit perbedaan di bagian atasnya, ini dia lebih pendek. Cara melipatnya juga gampang, kayak gini. Yang ini ditekukin ke sini, sama kayak lipatan baku tadi, cuma yang bagian ini lebih pendek dari lipatan baku. Nah, ini lipatan setengah baku atau semi standard fold. Lalu yang ketiga ada lipatan akordion atau akordion fold. Nah, lipatan ini juga merupakan variasi lain dari jenis lipatan baku. Cara melipatnya juga gampang banget. Pertama kita siapin kertas kayak gini. Kita bagi dengan 3 ukuran yang sama. Nah, ini yang bagian pertama tuh di depan sini. Lalu yang kedua tuh di sini, sama yang ketiga tuh kayak gini. Nah, ini merupakan jenis lipatan akordion atau akordion fold. Lalu yang keempat ada lipatan semi akordion. Nah, lipatan ini juga merupakan variasi dari lipatan akordion. Cara melipatnya juga sama, hanya saja pada bagian ketiga ini ukurannya dibuat lebih kecil. Jadi kayak gini. Ini yang kita bagi, yang ini masukkan ke belakang, lalu yang depan ini kita kedepankan. Tapi ini cuman sedikit, nggak kayak yang lipatan akordion tadi.
Nah, ini merupakan perbedaan dari lipatan akordion dan semi akordion. Yang ini lipatan akordion, dia depannya full. Yang ini lipatan semi akordion, dia depannya lebih pendek. Baik, lipatan yang kelima ada lipatan tunggal. Nah, ini tuh gampang banget. Cara mainnya cuman kayak gini, cuma satu kertas. Lipatnya cuman dibagi menjadi 2 bagian. Udah gitu guys, gampang banget. Ini adalah lipatan tunggal atau single fold. Lalu lipatan selanjutnya ada lipatan ganda paralel atau parallel double fold. Nah, ini cara melipatnya. Nah, kita siapin kertas kayak gini. Terus ini kita bagi menjadi 2 kayak gini. Lalu kita lipat lagi kayak gini. Nah, udah jadi. Ini namanya lipatan ganda paralel. Lipatan ini juga merupakan variasi dari lipatan tunggal. Tadi kan kalau lipatan tunggal kan udah gini aja kan, ini dilipat menjadi 2. Kalau lipatan ganda paralel ini dilipat lagi. Nah, gitu. Selanjutnya ada lipatan Prancis atau French fold. Nah, lipatan ini tuh sering digunakan oleh para raja dan bangsawan di benua Eropa. Cara melipatnya juga gampang. Jadi kayak gini. Ini kan kertas. Terus ini kertasnya kita lipat seperti ini. Ya. Terus sesudah dilipat 2 bagian ini, kita lipat lagi dari sebelah sampingnya. Nah, oke. Jadi ini namanya lipatan Prancis. Dan yang terakhir ini ada lipatan Baron atau baronial fold. Dan yang terakhir ini ada lipatan baronial. Dan yang terakhir ini ada lipatan baronial. Cara melipatnya yaitu pertama membagi kertas menjadi 2. Lalu yang terakhir ada lipatan baron atau baronial fold. Nah, ini bentuk suratnya seperti ini. Cara melipatnya, pertama kita bagi kertas menjadi 2 dengan ukuran yang sama kayak gini. Nah, kemudian kita membagi lipatan pertama menjadi 3 bagian. Nah, jadi ini kan tadi udah dilipatkan. Nah, ini dibagi menjadi 3 bagian seperti ini. Ini di bagian satunya. Nah, ini namanya lipatan baron atau baronial fold. Nah, tadi kan kita udah belajar model lipatan surat. Nah, sekarang kita belajar bagian-bagian surat. Jadi, anak-anak, surat itu memiliki bagian-bagian penting ya. Nah, yang atas sendiri ini namanya kepala surat atau kop surat. Biasanya dipakai di surat resmi. Jadi, kop surat ini memuat informasi penting mengenai nama, logo, tapi ini contohnya nggak ada logonya ya. Terus identitas dan alamat pengirim surat. Fungsi kop surat sendiri ini sebagai media promosi dari lembaga atau organisasi dari pengirim surat tadi. Lalu ada 3 serangkai, ada nomor, lampiran, dan perihal. Penggunaan nomor ini tuh biasanya meliputi nomor urut penulisan surat, terus ada kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. Lalu lampiran ini tuh menunjukkan atau menjelaskan pemberian informasi bahwa adanya berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat tersebut.
Lalu perihal ini tuh fungsinya memberikan petunjuk pada pembaca tentang kepentingan dan isi pokok dari sebuah surat. Lalu ada tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat itu diperlukan untuk memberikan informasi mengenai kapan dan dari mana surat tersebut dikirim. Lalu ada alamat tujuan, yaitu alamat yang dituju dalam pengiriman surat. Lalu ada salam pembuka. Fungsi salam pembuka ini itu untuk membuka pembicaraan salam surat sesuai adab dan sopan santun ya. Lalu ada isi surat. Isi surat itu merupakan bagian inti dari sebuah surat. Isi surat itu memuat apa saja sih yang perlu disampaikan oleh pengirim kepada orang atau lembaga yang dituju. Lalu ada salam penutup, tanda tangan, dan nama dan jabatan. Salam penutup itu digunakan sebagai ucapan salam akhir untuk menambahi kesantunan dalam berkirim pesan. Nama pengirim adalah nama lengkap atau nama terang pengirim dan tanda tangan pengirim. Oke, selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk surat. Nah, jadi surat itu punya 7 bentuk ya anak-anak. Yang pertama ada bentuk lurus penuh atau full block style. Yang kedua ada bentuk lurus atau block style. Yang ketiga ada setengah lurus yaitu semi block style. Dan yang keempat ada bentuk bertekuk atau independent style. Yang kelima ada bentuk alinea menggantung atau hanging paragraph style. Dan yang keenam ada bentuk resmi Indonesia lama atau official style. Dan yang terakhir ada bentuk resmi Indonesia baru atau new official style. Selain itu, dalam penulisan surat juga perlu memperhatikan bahasa surat ya anak-anak. Bahasa surat yang digunakan itu harus benar-benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik tentang ejaan, kata, maupun kalimat. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan bahasa surat itu antara lain hindari kalimat yang panjang dan berbelit, lalu gunakan kata-kata dan istilah yang sudah lazim dipakai. Terus tempatkan tanda baca dengan tepat ya, jangan sampai salah. Lalu gunakan ejaan yang benar dan gunakan singkatan yang sudah umum dipakai. Nah, bahasa surat itu harus efektif ya. Bahasa surat itu juga harus logis, wajar, hemat kata, cermat, sopan, menarik, dan sebisa mungkin itu hindari pemakaian kata-kata asing yang sudah ada padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Baik, anak-anak, dari sekian materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, karena nggak ada, Ibu aja deh yang nanya sama kalian. Pertanyaan pertama, Siska. Kenapa sih surat itu masih dianggap penting dalam kegiatan perusahaan? Meskipun sekarang sudah ada banyak sekali media komunikasi digital. Gimana, Siska? Oke, benar sekali. Tepat sekali jawabannya. Selanjutnya nih, pertanyaan kedua buat Firan. Sebutin salah satu fungsi surat selain sebagai alat komunikasi. Ya, benar sekali Firan. Salah satu fungsi surat itu sebagai alat bukti atau dokumentasi resmi. Pertanyaan terakhir nih. Jenis lipatan apa yang paling sering digunakan? Silakan yang ingin menjawab. Oke.
Benar sekali, Rina. Lipatan surat yang paling sering digunakan adalah lipatan baku. Oke, terima kasih ya anak-anak. Jawaban kalian sudah sangat baik dan sangat luar biasa. Baik anak-anak, dari pembelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa surat merupakan alat komunikasi tertulis yang sangat penting dalam kegiatan perusahaan maupun organisasi. Surat memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi serta memperoleh tanggapan dari pihak lain. Nah, selain itu, surat juga memiliki berbagai fungsi seperti alat bukti, alat pengingat, dokumentasi historis, dan pedoman dalam bertindak. Selain itu, surat juga memiliki berbagai jenis, bagian, serta aturan bahasa yang perlu diperhatikan dalam penulisannya. Dengan memahami materi ini, Ibu harap kalian dapat mengetahui bagaimana surat digunakan secara tepat dalam kegiatan perkantoran. Nah, baik, karena jam pelajaran kita sudah selesai, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kalian pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.